Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di satu rumah di antara rumah hamba Allah yang insyaallah penuh berkah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim wa sahih. Nabi SAW menyatakan, siapa yang menempuh jalan untuk bermesra dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab tempuhannya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hatta jalan yang ditempuh, langkah-langkah menuju ke majelis ilmu itu sudah memudahkan jalan ke surga. Belum soal berapa banyak yang dikaji, berapa banyak yang dihafal, berapa banyak yang nanti diamalkan. Itu fadilahnya lebih besar lagi. Tetapi jalannya saja, ini Masya Allah sesuatu yang sangat besar. Keberkahannya mendekatkan kita pada mudahnya jalan ke surga. Maka meskipun kita ini punya berbagai kemudahan untuk mengkaji ilmu, misalnya melalui YouTube, kajian-kajian online, radio-radio, dan lain sebagainya, menghadiri majelis seperti ini adalah sesuatu yang tetap semaksimal mungkin mari kita kejar fadilahnya. Sekarang banyak kajian di streaming secara online, tetapi tentu saja nilai yang hadir langsung dengan yang menikmati streaming berbeda. Berbedanya kadang-kadang saya nilai pada keberkahan yang dirasakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang di YouTube ada kajian, ustadznya orang salih, ilmunya ilmu yang sahih, yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar, dengan santun, dengan penuh akhlak mulia. Tetapi majelisnya menjadi hilang berkahnya, bukan pada ustadznya, bukan pada yang hadir di majelis itu, tapi terlihat dari komentar-komentarnya. Kadang-kadang di bawahnya, di bawah video yang baik, isinya ilmu yang baik, karena ada pro kontra, kemudian komentarnya, na'udzubillahi min dzalik, menggelari saudara dengan gelaran yang buruk. Termasuk saya tidak suka kalau ada yang memanggil sesama muslim sebagai cebong maupun kampret. Kalau bisa kita hindari hal-hal semacam ini. Menggelari dengan gelaran yang buruk, menggelari atau menyebut kejelekan, atau bahkan membongkar aib, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan memandang rendah dan menjelekkan yang lain, hanya karena berbeda pendapat, dan ironisnya berbeda pendapat tentang satu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada bapak-bapaknya gak sih? Ada ya? Oh ada. Alhamdulillah, saya ada Faris juga. Calon bapak semua ini, Bu. Mohon doanya. Istri saya hamil ke-8, insya Allah anak ke-4. Mohon doanya. Ya. Apa? Iya. Ini sudah menjelang HPL, maka ini saya jadwal keluar kota terakhir sebelum libur 40 hari. Mulai besok saya suami siaga, insya Allah di Jogja. Mas Faris istrinya hamil 3 bulan, mohon doanya juga. Alhamdulillah, ini bapak-bapak siaga sebenarnya. Jadi Masya Allah, subhanallah, ini yang kita ingin hindarkan. Maka
Indahnya bermajlis seperti ini itu kita datang saja sudah mengucap salam. Kalau kita sudah mengucap salam, Assalamualaikum, senyum gitu ya, nggak mungkin habis itu mau bertengkar. Nggak logis, kita baru saja mendoakan salam sejahtera untukmu, juga rahmatnya Allah, berkahnya Allah, kan nggak mungkin habis itu kita kelahi. Apalagi senyum, Masya Allah, sedekah yang sangat indah. Apalagi kemudian itu tasawufah, saling bersalaman. Ada salafus saleh itu saling bersalaman, nggak mau saling melepas. Kenapa? Mereka mendengar hadis, selama orang bersalaman, dua muslim bersalaman, dosa-dosa mereka berguguran. Dan yang lebih utama dari dua orang yang bersalaman adalah yang tidak terlebih dahulu melepaskan genggaman tangannya. Makanya dua-duanya nggak mau saling melepaskan genggaman tangan. Sampai akhirnya harus pergi ke masjid bareng karena mau sholat berjamaah. Ya terpaksa kemudian genggamannya lepas. Karena mau takbiratul ihram. Masya Allah. Gitu. Lalu duduk kita bersama-sama gitu ya. Berada dalam suasana yang penuh ukhuwah. Ini satu berkah yang luar biasa. Sehingga kemudian Nabi SAW menyebut ghasyyathumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Duduk bermajlis seperti ini dicurah-curahi rahmat Allah. Indah sekali karena rahmat Allah itu kasih dan sayangnya sekaligus. Kalau cuma dikasih, kata Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, jangan seneng karena yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Kalau ada anak kecil minta petasan sama korek api, umurnya baru 4 tahun, dikasih nggak Bu? Enggak. Kenapa kok nggak dikasih? Karena sayang. Jangan-jangan ada doa kita yang belum dikabulkan Allah, kenapa Allah nggak ngasih-ngasih? Karena sayang. Ini kalau dikasih bahaya ini. Barangkali begitu. Ini prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Umar bin Khattab, jangan berbangga dengan pemberiannya Allah, kasihnya Allah. Karena Fir'aun itu dikasih kekuasaan. Tapi dia tidak disayang. Karena Qarun itu dikasih harta. Tapi dia tidak disayang. Karena Abu Lahab itu dikasih satu nasab mulia, sama dengan nasab Nabi SAW, tetapi Allah tidak menyayangi mereka. Maka kita ini beruntung duduk di dalam majlis seperti ini, rahmat Allah dicurahkan. Kasih karena Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih. Karena Allah itu Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Masya Allah. Dan bukti bahwa kita ini disayang Allah, kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menjadi lembut kepada mereka. Salah satu tanda seseorang itu mendapatkan rahmat Allah, kalau dia punya kelembutan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini Allah berfirman kepada orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah, kamu wahai Muhammad lembut kepada mereka. Karena kelembutanmu itu, maka engkau telah menyampaikan risalah, maka engkau telah menunaikan amanah, maka engkau telah mensyiarkan dakwah, maka engkau telah menyampaikan hidayah ke dalam hati-hati manusia. Coba kalau Allah tidak memberimu rahmat, walau kunta faddan ghalidhal qalb, lalu kamu menjadi bersikap kasar, berhati keras, apa yang terjadi? Lang faddu min haulik, mereka semua akan pergi dari sisimu, mereka akan bubar meninggalkanmu. Kunci bergaul dengan manusia adalah al-linah, sifat lembut. Orang yang disebut al-layyin, orang yang lembut. Maka Rasulullah juga bersabda di kesempatan yang lain, hurrima 'alan nari kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Rawahu Muslim. Diharamkan masuk neraka. Siapa yang diharamkan masuk neraka, Bu? Kullu hayyinun. Setiap orang yang lembut hatinya, peka perasaannya, gampang terenyuh, gampang tersentuh. Dengar ayat Quran dibacakan, bergetar hatinya,
menitik air matanya, dengar penderitaan saudara-saudaranya, mudah tergerak menyampaikan bantuan. Masya Allah, ini yang disebut sebagai hayyin, hatinya lembut, gak tegaan, penuh dengan rasa kasih sayang. Layyinun, layyin itu lembut tutur kata dan juga perilaku. Sahlun, memudahkan urusan orang. Qaribun, gampang akrab dan gampang diakrabi. Menyenangkan, orangnya kata orang Jawa gerabyak. Ini adalah kualifikasi untuk dapat stempel sertifikat haram masuk neraka. Yang pertama hayyin, hatinya lembut. Yang kedua layyin, perilaku dan tutur katanya juga lembut. Yang ketiga sahlun, suka memudahkan urusan orang. Kalau bisa dimudahkan jangan dipersulit. Kalau gitu ya, bisa dibawain, ngapain suruh ambil gitu ya, misalnya gitu ya. Bu, aku perlu pinjem ini. Oh iya, nanti ketemu di pengajian toh tak bawain, jeng, tenang. Aku ambil aja ke rumah, nggak enak ngerepotin bawain, nggak apa-apa kan sekalian gitu. Ini namanya sahlun, suka memudahkan urusan orang. Qaribun, dan akrab, gampang diakrabi, diajak senyum, balas senyum, lebih manis gitu ya. Dan sering mendahului tersenyum, mendahului salam, mendahului menyapa, sopan, santun, akrab, deket, nyambung kalau diajak ngobrol. Ini kalau ngobrol itu perhatiannya penuh. Ini kita lihat kadang-kadang ada orang itu tandanya ngobrol asik sama kita apa Bu? Biasanya pusarnya berhadap-hadapan. Itu tanda kalau dia memperhatikan penuh-penuh apa yang kita sampaikan. Makanya kita ini harus tahu diri. Kalau ada orang diajak ngobrol ini sama-sama satu sofa, kok yang sini madep sini, yang sana ngobrol gitu. Oh gitu, nje. Ini sebenarnya sudah tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan. Iya kan? Kita sudah harus paham. Oh ini lagi nggak pengen ngobrol, ya udah kita akhiri, jangan kita perpanjang, kasihan mungkin dia lagi tidak nyaman gitu kan, itu kelihatan gitu ya. Kalau ada orang kok ngobrolnya antusias pasti ngadep gitu. Oh oke, itulah Rasulullah itu digambarkan di dalam sirah, kalau bicara beliau menghadap sepenuh tubuhnya ke arah yang diajak berbicara. Kalau kemudian nengok itu dengan seluruh badan, nggak pernah gimana gitu. Enggak pernah, nengoknya seluruh badan. Itulah Nabi SAW. Makanya bahasa tubuh itu dikenali tadi. Kalau kita ngobrol mau asik, itu salah satunya tandanya pusatnya berhadap-hadapan. Jadi kalau kita ngobrol di tempat orang, kita bertamu kok tuan rumahnya gini, kita di situ madep ke sini gitu ya, sementara dia gini, oh berarti ini sudah nggak nyaman, udah pamit aja gitu. Kita ngerti kok gitu ya, mungkin lagi ada urusan lain gitu. Ini contoh. Yang kedua, wahafat sumul malaika, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya. Setiap kali ibu-ibu berada di majelis ilmu, Allah itu punya malaikat, khasanah malaikat yang lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Nah kalau malaikat pencatat amal satu orang aja punya 2, berarti ini lebih banyak lagi. Itu tugas malaikat ini spesifik. Kalau ada majelis ilmu, mereka turun ke dunia, menaungkan sayapnya kepada Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu. Ketika selesai, sepanjang berada di dalam majelis ilmu, mereka itu mengatakan kepada Allah, ya Allah ampunilah hambamu yang kunaungi ini, berikanlah ridhamu kepadanya, curahkanlah rahmatmu kepadanya, lindungilah dia dari murka dan nerakamu, berikanlah kepadanya surgamu. Selalu begitu, sepanjang majelis itu ada, begitu majelis ditutup, selesai, ini malaikatnya naik ke sisi Allah, lapor, ya Allah, saya tadi menaungi Fulan bin Fulan, tolong jaga dia dari murkamu, berikan kepadanya ridha dan surgamu. Ini malaikatnya nanti minta kepada Allah. Lalu dia akan bersiaga di sisi Allah sampai nanti saat kita dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Nanti siap menjadi tim pembela kita dari kalangan malaikat. Kalau ibu-ibu setiap minggu pengajian minimal sekali saja, berarti dalam setahun kira-kira ibu-ibu mengumpulkan 50 malaikat pembela. Kalau seminggu sekali, nah ibu-ibu ini kayaknya rajin-rajin tiap hari pengajian ini gitu kan. Jangan-jangan setahun bisa 300 kali pengajiannya gitu ya. Itu mengumpulkan 300 pembela. Coba kita di pengadilan dunia, dibela 300 pengacara, kira-kira kita pede apa enggak menghadapi pengadilannya? Pede habis. Apalagi kemudian ini di pengadilan
di sisi Allah. Dan ini salah satu misi kita hidup. Misi hidup itu yang gampang gimana? Persedikit beban, perbanyak bekal, persedikit penggugat, perbanyak pembela, gitu ya. Itu hidup yang enak itu kan begitu. Karena kita ini akan menuju ke pengadilannya Gusti Allah. Ending hidup kita ini pengadilan. Maka di dunia jangan sok-sokan jadi hakim. Karena kita di akhirat itu pasti jadi terdakwa. Nah, kok di dunia mau jadi hakim itu nambahi penggugat nanti, gitu kan? Kalaupun mau menyaksikan orang lain, cukup jadi saksi. Saksi saja. Sudah tidak perlu menjadi hakim, tapi saksi. Kalau perlu jadi dai yang mengajak kepada kebaikan. Itu saja hidup di dunia. Perbanyak pembela. Jangan memperbanyak penggugat. Termasuk tadi, manggil-manggil jelek itu. Weh, bom, gitu itu. Memperbanyak penggugat nanti. Repot kita ini. Maka juga saya bilang sama keluarga saya, jangan bercita-cita jadi presiden Indonesia. Jadi presiden Indonesia itu cuma memperbanyak penggugat. Coba rakyatnya 250 juta. Kalau semuanya merasa didolimi dan dirugikan, semua baris di akhirat jadi penggugat. Mau berapa lama hisapnya? Yang lain sudah sampai di surga. Ya kalau dia dapat surga itu masih antrinya lama. Nungguin dihisap satu persatu penggugat menyampaikan gugatan. Dan kemudian akan diberikan apa yang jadi amal solehnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitumul muflis. Kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Siapa bangkrut? Man atallaha yaumal qiyamati bisalatin kada wa bisiyamin kada wa bisadaqatin kada. Ada orang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan pahala sholat yang sangat banyak, pahala sedekah sangat banyak, pahala puasa sangat banyak. Walakin syatama hada, tetapi dia suka mengejek yang ini, mencaci yang ini. Wa dzalama hada, dan mendolimi yang ini, gitu ya. Waqtaba hada, dan menggunjing yang ini, gitu ya. Wa qatala hada, dan juga menjadi jalan kebinasaan yang ini, merendahkan kehormatan yang ini, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, maka kelak di akhirat berjajar-jajar orang itu menjadi penggugatnya. Begitu dia tergugat, maka setiap kali penggugat maju, diambil amal kebaikannya untuk membayar kerugian orang kepada dirinya. Selesai, habis, nanti dulu penggugat masih banyak, amal solehnya habis, maka dosanya orang yang menggugat akan diberikan kepadanya sebagai ganti atas kezalimannya di dunia, sampai kemudian selesai seluruh penggugatnya. Fadzalikal muflis, itulah orang yang bangkrut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen melayani umat, itu jangan mengaju-ajukan diri. Berat. Karena hadisnya orang yang mengajukan diri untuk satu amanah, maka Allah melepaskannya. Tetapi kalau dia tidak berambisi, dia tidak berkeinginan, maka Allah nanti akan membantunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz itu begitu jadi khalifah, badannya langsung kurus, kering. Kalau malam kerjaannya nangis, mikirin rakyat dan juga memikirkan nasib dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dia duduk di kursi khalifah, itu dalam sirah digambarkan, dalam tarikh digambarkan, itu dia tangannya tremor, gemeteran. Itu Umar bin Abdul Aziz. Umurnya belum tua, 35 tahun. Ini gini tangannya, tremor. Karena lemahnya tubuhnya yang dia sangat ketat terhadap dirinya itu. Tetapi gitu ya, karena dia sama sekali tidak berambisi atas jabatan itu, Allah yang kemudian membantunya. Khalifah sebelum dia namanya Walid bin Abdul Malik, badannya sterek bu, perkasa, kuat gitu. Khalifah sebelum dia, sesudah Walid, namanya Sulaiman bin Abdul Malik, badannya gede, tinggi, besar gitu. Tapi dua khalifah ini, kalau sama gubernur yang namanya Hajjaj bin Yusuf, kalau sama gubernur yang namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri, itu kayak anak ayam begini, ketakutan. Sama gubernurnya sendiri nggak berani menindak. Gubernurnya berbuat zalim luar biasa. Hajjaj itu membunuh 120.000 orang. Dan 80.000 orang mati di penjaranya tanpa pengadilan. Itu sampai Umar bin Abdul Aziz waktu masih belum jadi khalifah mengatakan kalau seluruh bangsa dan umat membawa penjahatnya masing-masing dan membanggakan penjahat mereka, kita bawa Hajjaj satu orang, kita bisa ngalahin mereka semua karena kejahatannya Hajjaj ini. Saking luar biasanya. Ini khalifah-khalifah sebelumnya nggak ada yang berani sama gubernur-gubernur yang
zalim ini. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dia tulis surat untuk Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur yang zalim yang berkuasa di Mekah. Kalau kamu baca suratku ini, datang kepadaku dalam keadaan tanganmu dibelenggu, minta 3 orang untuk mengawalmu, gitu ya, ikat dirimu dengan rantai, jalan kaki ke sini. Surat itu dibaca Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang dulu kalau ditegur sama khalifah sebelumnya, itu kemudian dia mengatakan, apakah Amirul Mukminin ingin tetap menjadi khalifah atau berhenti hari ini? Lalu enggak gitu. Maka membaca suratnya Umar bin Abdul Aziz itu, Khalid bin Abdullah Al-Qasri gemeteran, Bu. Bukan karena takut kepada Umar bin Abdul Aziz, tetapi siapa yang ada di belakang Umar bin Abdul Aziz? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dia ke Damaskus, bayangin dari Mekah ke Damaskus jalan kaki dirantai. Padahal ini dulu gubernur, kalau kemana-mana yang ngawal ribuan orang dengan parade kebesaran yang luar biasa. Ini jalan dikala 3 orang menghadap ke Damaskus. Sampai di Damaskus itu, Umar bin Abdul Aziz tangannya begini, tremor begini. Kamu masuk ke penjara aku dan akan aku umumkan ke seluruh negeri, siapa yang punya keberatan terhadapmu, pernah dirugikan untukmu, akan persilahkan mereka untuk mengajukan semua gugatannya di sini, di hadapanku. Tidak akan aku lepaskan kamu sebelum semua selesai. Jalan sendiri, Bu, masuk penjara sendiri, nutup pintunya sendiri. Luar biasa, gitu ya. Ini orang kalau tidak berambisi pada jabatan, pada kekuasaan, dia memimpin, maka Allah yang ngurus. Umar bin Abdul Aziz ini kekuatannya apa? Teorinya di mana? Kecerdasannya di mana? Pasti terbatas. Tapi menyelesaikan krisis ekonomi yang parah melanda kerajaan Bani Umayyah pada saat itu dalam 2,5 tahun. Di Afrika, wilayah yang paling tertinggal, pada masa itu pun wilayah paling tertinggal, itu dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Tidak mau menerima zakat ini bukan berarti ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah semua langsung kaya raya, enggak. Tetapi menunjukkan semua orang merasa dirinya mampu, bukan orang miskin, tidak layak meminta-minta. Itu yang terjadi. Ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintah 2,5 tahun, apa yang terjadi? Gembala-gembala itu yang dulu was-was, kalau dombanya diserang serigala, aman, Bu. Serigala-serigala itu kayak anjing penjaga gembalaan. Selama Umar bin Abdul Aziz memerintah, satu hari ada seekor domba itu diterkam oleh serigala, maka gembalanya kemudian mengatakan, ini pemimpin kita meninggal hari ini. Betul, itu hari meninggalnya Umar bin Abdul Aziz ketika ada serigala sudah memangsa domba lagi. Sebelumnya nggak ada yang namanya serigala di sekitar domba, dombanya aman-aman, Masya Allah. Begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal itu, serigala memangsa domba lagi. Seperti dulu kebiasaan ketika ada yang sebelumnya. Jadi Masya Allah ya, ini satu pelajaran penting bagi kita. Hidup ini menuju ke pengadilan. Perbanyak bekal, persedikit beban. Perbanyak pembela, persedikit penggugat. Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk-duduk bermajlis seperti ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, ketentraman kepada mereka. Karena ketentraman ini kekuatan terbesar kita untuk menghadapi semua masalah. Apa yang diturunkan Allah kepada 300 orang yang pakaiannya compang-camping, yang baju besinya koyak-koyak, yang pedang-pedangnya rompal-rompal, yang tameng-tamengnya sudah tidak kokoh, yang mereka itu ber-300, satu unta dinaiki gantian ber-5. Yang harus mereka hadapi 1.000 pasukan bersenjata lengkap, 500 kuda, 700 unta, gitu ya. Dan mereka punya senjata-senjata terbaik, tameng-tameng terbaik, baju besi terbaik. Apa yang buat mereka dimenangkan oleh Allah adalah fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan sakinah. Kenapa ngumpul seperti ini? Sakinah, tentram, karena kita sedang mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu sumber ketentraman kita. Kalau ingat makhluk, biasanya tambah gelisah, Bu. Saya sering bercanda, jangankan yang aneh-aneh, yang halal-halal saja kalau kita ingat, itu kadang-kadang kita gelisah. Ingat anak sendiri aja gelisah, Bu.
apalagi ingat anak orang. Ingat suami sendiri aja gelisah. Yang ini jangan diterusin ya, bahaya. Yang ini jangan diterusin, bahaya. Ingat mobil sendiri, ingat rumah sendiri aja gelisah, apalagi ingat cicilannya. Subhanallah. Itu kalau ingat makhluk jadi gelisah. Tetapi kalau ingat Allah, tentram. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih besar daripada semua kehilangan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kesedihan kita. Karena Allah lebih besar dari semua kegelisahan dan kekhawatiran kita tentang masa depan. Allah yang kemudian memberikan kepada kita segala-galanya. Adalah Allah juga yang mengatur hidup kita. Allah tidak pernah keliru, Dia maha benar, Allah tidak pernah zalim, Dia selalu adil, Allah tidak pernah sembarangan, Dia selalu bijaksana. Maka saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri untuk mengingatkan, kalau kita mengalami apapun juga, pasti kita ini tentram kalau ingat bahwa yang ngatur hidup kita itu Allah. Kalau yang ngatur hidup kita cuma negara Republik Indonesia, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau yang ngatur hidup kita itu Allah, Allah itu adil, tidak pernah zalim, Allah itu benar, tidak pernah keliru, Allah itu bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka insya Allah semua kejadian bisa kita lewati dengan hikmah. Insya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Disitulah ketentraman kita. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bangga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Terkenal di bumi itu merepotkan. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Abdus Somad. Repot. Jadwalnya itu penuh sampai 2020. Itu yang untuk keluarga kapan coba? Susah jadi orang terkenal itu. Mau check-in aja petugas check-in minta selfie. Mau boarding, petugas boarding ngajak foto bareng. Di dalam pesawat jamaah ini ngobrol, jamaah itu ngobrol. Nggak habis-habis, nggak berhenti-berhenti. Capek Bu jadi orang terkenal itu. Capek sekali. Saya aja nggak terkenal aja capek Bu, apalagi yang terkenal. Itu ya. Masya Allah. Dan yang namanya terkenal itu sering ghurur, sering bikin kita tertipu. Ngiranya kalau banyak yang ngerubungin, banyak yang kemudian suka, banyak yang ngefans, itu baik. Belum tentu. Bunga sih emang banyak kupu-kupu dan lebah datang. Tapi yang banyak fansnya bukan cuma bunga Bu, sampah juga banyak fansnya. Lalat ada, belatung ada gitu ya. Kuman-kuman ada. Loh, yang namanya sampah itu fansnya lebih banyak daripada bunga. Yakin saya. Tapi makanya kita kadang-kadang ngira, oh banyak fansnya ya, Masya Allah orang baik. Oh, nanti dulu, gitu ya. Nanti dulu. Kita belum tahu. Nah ini yang kemudian sering maghrur, sering bikin kita tertipu. Alhamdulillah saya punya istri yang selalu mengingatkan, Mbah, itu orang banyak itu ketika Abah ngisi pengajian ngira Abah orang baik. Tapi kan yang ngerti aslinya aku. Iya. Kalau semua orang yang di luar sana ketemu Abah cuma sejam 2 jam itu bilang Abah baik gitu ya. Tapi istrinya yang tiap hari ketemu bilang alah gitu. Selesai gitu kan. Saksi utama itu kan keluarga kita. Saksi utama itu tetangga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya. Gitu ya. Itu memang bukti paling nyatanya di keluarganya. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Masya Allah. Makanya enak itu kayak Nabi Ibrahim. Terkenalnya setelah meninggal. Itu nikmat sekali. Itu Nabi Ibrahim ketika hidup, yang kenal, yang sayang, yang doain, dikit Bu. Dikit. Sekarang ribuan tahun sesudah beliau wafat, itu yang berdoa, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ratusan juta orang. Coba bayangkan. Kita, itu ya, membaca dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, wa'adzin finnasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Waktu itu Ibrahim bertanya, ya Allah gimana aku memanggil? Ya iya, pengeras saja nggak punya. Apalagi akun Facebook, akun Instagram, broadcast
WhatsApp nggak punya, Bu. Nabi Ibrahim, gimana caranya aku manggil? Kata Allah, tugasmu manggil, aku yang mendatangkan. Maka hari ini hampir 4 juta orang tiap tahun mendatangi panggilannya Ibrahim alaihissalam. Yang antri lebih banyak lagi. Di Jogja antrinya 23 tahun. Subhanallah. Gitu ya. Kayak apa gitu ya. Nabi Ibrahim itu kayak apa? Indahnya hidupnya beliau alaihissalatu wassalam. Ketika beribu-ribu tahun setelah wafat, orang masih menyebut-nyebut kebaikannya. Kita kadang-kadang ada orang terkenal ketika hidup, terkenal sekali. Bersin jadi berita, pakai sepatu jadi cover majalah. Itu ya. Tapi begitu meninggal, riwayat hidupnya cuma 3 baris. Nama fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, orang sudah tidak nyebut-nyebut lagi. Kebahagiaan terbesar itu nanti. Kalau saya sudah mati ada nyebut orang nama. Salim Afillah. Lalu orang-orang rahimahullah dengan tulus mendoakan semoga Allah merahmati dia. Gitu, seneng gitu, Bu. Itu yang paling seneng. Sekarang gitu ya, muji-muji. Pujian itu, Bu. Dalam pujian itu ada 6 huruf. 5 hurufnya ujian. Cuma ketambahan P di depan 1. Iya kan? Pujian itu ujian ditambahi P di depan. Cuma 5 dari 6 hurufnya itu adalah ujian. Maka kalau kita jadi orang beriman, Allah memberi kabar gembira dengan membuat orang lain mengatakan kita orang baik, barangkali itu kabar gembira dari Allah. Ini karena kita tidak mengharapkan pujian itu, ya tidak apa-apa, tapi pujian itu tetap parfum. Apa parfum itu? Boleh dicium, jangan diminum. Clear ya? Jangan terlalu mabuk pujian, gitu ya. Dicium boleh biasa, gitu. Tetapi jangan diminum, jangan dipercaya terlalu besar. Kita yang wajib curiga pada diri kita. Kalau orang lain berprasangka baik, nah harus ya ada yang curiga. Siapa yang harus curiga? Diri kita sendiri. Ini yang penting untuk kita catat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita mendapatkan semua keutamaan bermajelis ilmu itu. Dan hari ini kita hendak belajar kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon izin saya harus membukanya dengan kalamullah. Kita bisa melihat surah Al-Fat ayat ke-29. Surah Al-Fat. Al-Fat ayat ke-29. Al-Fat itu juz surat ke-48. Surah Al-Fat ayatnya ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Qur'anul Karim itu bukan karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nama Muhammad di dalam Al-Quranul Karim cuma muncul 4 kali. Ini salah satunya. Nama yang jauh lebih banyak muncul adalah Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Adam alaihissalam. Itu 4 besar nama paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Kalau Muhammad yang nulis pasti banyak-banyakin nama Muhammad di dalamnya. Iya kan? Dan bukti lain bahwa Quran ini bukan tulisannya Muhammad, di dalam Quran ada teguran untuk Muhammad tidak diedit. Ya Allah negur, tetap Allah negur, gitu ya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Hei Muhammad, kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah untukmu hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Itu teguran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu
Itu teguran. Ada teguran-teguran kepada Rasulullah SAW yang tetap ada. Jadi Quran ini yakin memang bukan karangannya Muhammad SAW. Dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah di sini menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah Muhammad itu, kata Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul mengutip Ibnu Abbas, nama beliau di dalam Taurat adalah Himdah, nama beliau di dalam Injil adalah Ahmad, nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Jadi di dalam Taurat Perjanjian Lama nama beliau adalah Himdah. Dan ini masih ada di dalam Perjanjian Lamanya teman-teman Nasrani maupun Tauratnya teman-teman Yahudi sampai sekarang. Kata Himdah ini di terjemahan bahasa Inggris lupa nggak diterjemahkan. Di versi Raja James maupun versi edisi yang direvisi dalam kitab Perjanjian Baru dan Lama yang digabungkan yang dipakai oleh teman-teman Nasrani, saya masih membaca ada ayat di dalam Perjanjian Lama yang berbunyi bahasa Inggrisnya, and will come the himdah of all nations. Dan himdah segala bangsa akan datang. Itu Perjanjian Baru edisi terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga tidak diterjemahkan, cuma ditulis dan akan datang himdah segala bangsa. Masya Allah, kalau Allah menghendaki bukti-bukti itu tegak, maka tetap ada Rasulullah namanya tertulis di dalam Taurat meskipun sudah disimpangkan. And will come the himdah of all nation. Nama beliau di dalam Injil adalah Ahmad. Nah, Ahmad ini masih bisa baca dalam ada bukunya khusus Muhammad in the Bible judulnya, karya Profesor David Benjamin Keldani. Di dalam buku Muhammad in the Bible dijelaskan tentang Paraklete dalam bahasa Latin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai sang penghibur. Aku, kata Isa alaihissalam dalam salah satu firmannya di dalam firman, ya mereka menyebutnya firman, di dalam Injil Yohanes, aku adalah yang membawa kabar gembira tentang Paraklete, sang penghibur. Nah, Paraklete adalah penyimpangan terjemahan dari bahasa Yunani Parakletos. Parakletos itu bukan penghibur. Parakletos adalah yang terpuji. Yang paling terpuji itu bahasa Yunaninya Parakletos. Nah, Parakletos karena memang Perjanjian Baru itu tidak ditemukan dokumen dalam bahasa yang dituturkan oleh Isa, yaitu bahasa Syriak Aramaik. Bible tertua itu adanya hanya dalam bahasa Yunani yang ditulis kira-kira 200 tahun setelah gitu ya masa Isa alaihissalam. Maka ya tidak bisa tidak yang dirujuk yang tertua itu adanya Parakletos. Baiklah Parakletos diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka akan ketemu lafadz Ahmad. Masya Allah. Dan nama beliau di dalam Al-Quran adalah Muhammad, sebagaimana nama yang beliau sandang sebagai cucu Abdul Muthalib, karena kakeknya lah yang memberi nama. Inilah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib alaihi salatu wassalam. Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengatakan tentang nama Rasulullah SAW, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu di sisi kami. Tidak ada nama nabi yang lain yang disandingkan dengan kalimat tauhid kecuali namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu tauhidnya ya, ani'budullaha wa ati'un, agar kalian menyembah Allah dan taat kepadaku. Tetapi dalam Risalah Muhammad SAW, syahadat tauhid tidak lengkap tanpa syahadat Rasul. Kalimat tauhid itu lengkapnya berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti diikuti dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu-ibu yang dirahmati Allah,
Demikian pula nama Muhammad itu nama yang tidak bisa diejek, karena kalau mau mengejek harus memuji dulu. Ada cerita begini. Satu hari Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq sedang berdiri bersandar di dinding Ka'bah. Datanglah kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini baru marah-marah karena baru saja turun surah Al-Lahab yang kemudian nyebut-nyebut dia ikut terlaknat bersama suaminya. Maka dia cari-cari Rasulullah SAW sampai dekat Ka'bah, dia lihat Abu Bakar. Woi Abu Bakar, di mana temanmu itu? Rasulullah sebenarnya di samping Abu Bakar As-Siddiq. Di mana temanmu itu? Dia mau menghinaku dengan syair rupanya. Oh, dia tidak tahu. Aku ini juga penyair. Akan kubalas syairnya. Mudammaman abaina. Wa dinahu qalaina. Wa amruhu asoina. Nah, itu syairnya Ummu Jamil. Apa artinya? Mudammaman abaina. Mudammam itu artinya si tercela, kebalikan dari Muhammad. Maka dia mengatakan tidak mau memanggil Rasulullah sebagai Muhammad, tapi dia panggil sebagai mudammam. Mudammaman abaina. Si mudammam, si tercela itu, kami tidak peduli sama dia. Wadinahu qalaina, agamanya kami tidak hendak. Wa amruhu asaina, dan semua perintahnya pasti akan kami durhakai. Lalu dia pergi. Abu Bakar itu melongo, kemudian menatap ke samping kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Kok saya yang disemprot? Kata dia. Kata Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah selalu menjagaku dan bahkan juga menjaga namaku? Jadi Ummu Jamil ini ditutupi pandangannya dari melihat Rasulullah SAW. Sekaligus pula, kata Nabi SAW, mereka itu selalu menghina mudammam. Lah mudammam itu siapa? Aku ini kan Muhammad, bukan mudammam. Jadi ini adalah, kenapa nama Muhammad itu nggak bisa diejek? Karena kalau mau mengejek, misalnya, ada orang mau mengejek waktu itu, Muhammad gila gitu ya. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Mau menghina dia gila, harus muji dulu. Kan nggak enak gitu. Susah. Ini mau saya hina tapi harus saya puji dulu gitu. Itu nggak bisa. Maka orang-orang Quraisy itu tidak bisa menghina Muhammad. Yang mereka lakukan adalah menghina mudammam. Nah, padahal kalau kemudian mereka nyebut mudammam itu siapa? Kan nggak kena lagi ejekannya gitu. Jadi nggak pernah bisa disasar dengan ejekan. Inilah kenapa nama Muhammad ini sesuatu yang sangat agung. Dulu saya pernah ingin anak-anak saya kasih nama Muhammad semua. Pengennya begitu. Tapi saya kemudian mendengar waktu itu dari seorang dosen Ummul Qura, seorang syekh, kemudian beliau cerita. Saya berada dalam sebuah daurah di Bosnia Herzegovina, kata dia. Saya itu ngisi daurah tentang sirah nabawiyah. Ketika saya ngisi daurah sirah nabawiyah, ada seorang bapak itu ngajak anak-anaknya gitu ya, duduk di dalam daurah itu. Dan setiap kali saya menjelaskan dengan antusias bapak itu, menjelaskan tentang Rasulullah SAW kepada kedua anaknya yang ada di sampingnya. Sangat bapak ini antusias, dan sepanjang saya ngisi daurah matanya sering bercucuran ketika mendengar kisah Nabi SAW. Maka setelah selesai saya mendekatinya, saya bertanya, Bapak, kenapa Anda tampak begitu haru sekali? Iya, saya sangat cinta, sangat rindu kepada Rasulullah SAW, tapi saya tidak tahu apakah saya layak mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Saya selalu jelaskan kepada anak-anak saya tentang Rasulullah SAW. Saya ajari mereka cinta kepada beliau. Kemudian saya tanya, siapa nama anaknya? Namanya anaknya ini, namanya anaknya ini. Terus ditanya, loh kok nama anak Anda tidak pakai nama Rasulullah? Tidak pakai Muhammad, kenapa? Justru karena saya sangat cinta kepada Rasulullah, saya tidak mau ngasih nama anak saya Muhammad. Kenapa tidak mau ngasih nama anak saya Muhammad? Karena saya takut kalau satu saat saya marah kepada anak saya manggil anak saya pakai suara tinggi, yang saya panggil adalah nama Rasulullah SAW. Ini cinta yang luar biasa. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, anaknya dinamai Muhammad semua. Ini juga boleh, gitu ya. Ini juga adalah sebuah bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dan memang sebaik-baik nama itu
Muhammad, gitu ya. Setelah itu Abdullah, Abdurrahman, gitu ya. Tapi nama-nama terbaik itu nama-nama varian dari Muhammad, nama Rasulullah SAW. Ini juga adalah alasan. Tapi kalau ada alasan lain yang kemudian itu adalah juga cinta, kita nggak bisa nyalain. Contoh, kok bapak nama anaknya nggak dikasih nama Muhammad? Ya itu tadi, saya takut kalau nanti pas saya marah gitu ya, saya manggil anak saya pakai nada tinggi, wow, namanya disebut gitu ya. Itu nama yang saya sebut adalah nama Rasulullah SAW. Saya tidak ingin berkata-kata tinggi tentang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ini cara bagaimana orang cinta, menghormati. Ini kadang-kadang sesuatu yang perlu kita perhatikan. Maka di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah, sebenar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau belajar sunnah, gitu ya, belajar sunnah pertama-tama sunnah itu adalah bagaimana kita selalu bertanya kepada diri kita, gitu ya, apakah kita cinta kepada pemilik sunnah ini, Muhammad SAW. Yang kedua, kita selalu bertanya ketika menghadapi satu masalah, apa yang dilakukan oleh pemilik sunnah ini seandainya berada dalam keadaan kita. Yang ketiga, ketika kemudian kita belajar sunnah ini, apakah hakikat dari sunnah itu? Sunnah itu tidak ada kecil, tidak ada besar ketika kita lakukan dengan alasan cinta. Yang keempat, kita sebut dia sebagai sunnah, gitu ya. Kalau kemudian dia mendekatkan manusia kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bukan sebaliknya. Saya tadi bingung mau menyampaikan apa, kita bahas ini aja ya. Ya. 1. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, pembawa sunnah yang luar biasa. Maka yang pertama yang namanya sunnah itu cinta kepada Rasulullah SAW. Nggak ada, gitu ya, disebut sunnah kalau tidak dilandasi cinta. Meskipun dia sholatnya persis seperti sholatnya Rasulullah, puasanya persis seperti puasanya Rasulullah, meskipun dia sedekahnya persis seperti sedekah Rasulullah, manasik haji atau umrohnya persis seperti yang dilakukan Rasulullah, tapi kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW, maka demi Allah itu bukan sunnah. Ada seseorang pernah berkata, oh, yang namanya ziarah ke makam Rasulullah SAW itu tidak termasuk fardu haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, enggak termasuk. Jadi enggak perlu diprioritaskan. Wong saya ini, kata dia, tinggal di Madinah 14 tahun, saya enggak pernah ziarah ke makam Nabi. Ini orang ini diberi predikat ulama oleh beberapa kalangan. Maka ada satu ulama lain kemudian mengomentari, itu bukan dia tidak mau berziarah kepada Rasulullah, itu Rasulullah yang enggak mau diziarahi sama dia. Ya memang bukan fardu, rukun, wajib, sunnahnya haji atau umroh berziarah ke makam Rasulullah. Tapi masa sih udah sampai situ, kalau ada cinta, nggak mampir? Saya aja kalau ke Jakarta, kalau sempat karena saya sayang pada beberapa kawan yang di Jakarta ini, saya usahakan mampir loh. Masa sudah sampai Madinah, gitu ya, ngaku punya cinta, tapi nggak mampir jenguk Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau? Mustahil ada cinta seperti itu. Cinta itu kadang-kadang memang tidak dijelaskan, dan kadang-kadang cinta itu nyuwun sewu pada beberapa pembahasan para ulama, misalnya Imam Asyuti dalam menjelaskan tentang cinta kepada Rasulullah, kadang-kadang hukum dikalahkan cinta. Contoh, pada perang Uhud, Nabi SAW terluka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam perang Uhud itu, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, karena sudah kehabisan senjata, pedangnya patah, busurnya sudah rusak, kemudian anak panahnya habis, gitu ya. Tamengnya juga sudah koyak, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk berperang, yang tersisa tubuhnya. Maka apa yang dilakukan? Ini, oleh Talhah, dijadikan sebagai tameng untuk badan Nabi SAW, sehingga Talhah ini dalam perang Uhud terluka di 70 bagian tubuh. Ada yang tusukan tombak, ada yang sabetan pedang, ada yang kemudian juga hunjaman anak panah. 2 jarinya hilang, 1 tempurung lutut juga hilang.
Ini Sayyidina Talha. Kemudian mengucur darahnya deras sekali pada saat itu. Beliau berkata apa? Rabbi khud bidami hadal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha. Kemudian Nabi SAW ini karena terluka. Beliau di sini ada 3 cincin besi ini melesak ke dalam pelipis beliau, nancep ke dalam. Karena kena pukulan gadanya orang-orang Quraisy. Kemudian tali pengikat helm beliau yang terbuat dari rantai ini melesak masuk ke dalam pelipis beliau SAW. Kemudian kaki beliau terkena jebakan yang dipasang oleh orang-orang Quraisy dan beliau kemudian terpincang-pincang, maka dipapa oleh para sahabat naik ke atas bukit. Di bukit itu kemudian ada sebuah batu yang agak tinggi letaknya. Para sahabat berusaha menaikkan Rasulullah ke atas batu itu, tapi karena Rasulullah sudah sangat lelah dan sangat lemah, Rasulullah itu terperosok jatuh. Didorong lagi oleh para sahabat, Rasulullah terperosok lagi sampai 3 kali. Talhah itu terhuyung-huyung berjalan dengan darah yang masih mengucur dari 70 lukanya. Dia melihat Rasulullah nggak bisa naik karena nggak punya landasan di bawah, nggak punya tempat bertumpu di bawah. Maka tubuhnya yang sudah berlumuran darah ini dia rubuhkan di situ, bruk gitu. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, naiklah ke batu itu dengan bertumpu tubuhku. Silakan ya Rasulullah, naik ya Rasulullah. Maka Nabi SAW naik ke atas batu, bertumpu badan Talha. Beliau air matanya menggenang di pelupuk, bercampur dengan darah di wajahnya, menetes ke wajah Talha dan Talha tersenyum. Karena itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Aujabat Talha, Aujabat Talha. Talha wajib masuk surga. Talha wajib masuk surga. Rasulullah ditempatkan di situ, lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekat kepada Nabi SAW memeriksa luka Nabi. Dia tahu ini luka, ini harus segera dicabut. Kalau tidak, bisa berbahaya, membusukkan wajah beliau SAW. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berusaha untuk mencabut 3 cincin besi yang melesak di pelipis Nabi SAW ini. Dengan apa? Mau narik pakai tangan ini Abu Ubaidah ini nggak tega, Bu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Kemudian ini gigi ya. Ini kemudian digigitkan ke bagian cincin yang menancap di pelipis Nabi SAW. Kemudian dia tarik, cetak, dan 1 giginya ini patah. Dia coba yang kedua, karena ini sudah lepas 1, masih ada 2 lagi. Dia juga pakai gigi lagi, cetak, patah lagi, sampai giginya itu 3 patah karena melepaskan cincin-cincin besi dari pelipis Nabi SAW. Maka dikatakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini orang yang giginya mendahului dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Ubaidah gitu ya, melepaskan 3 cincin besi ini, dia kesakitan. Abu Ubaidah mundur. Kemudian mendekat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain namanya Malik bin Sinan Al-Khudri. Dia periksa luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lihat luka itu masih mengucurkan darah. Maka Malik bin Sinan Al-Khudri merengkuh sorban dan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan mulutnya di tempat luka itu. Dia sedot semua darah yang ada di situ. Sampai penuh seluruh mulutnya. Kemudian dia sobek bagian bajunya, lalu dia tempelkan dan ikat, bebatkan kuat-kuat pada bekas luka Rasulullah supaya darah tidak mengucur lagi. Nabi SAW melihat Malik bin Sinan Al-Khudri ini di mulutnya, ini masih ada darah beliau. Bahasa Jawanya mucu-mucu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, muntahkan ya Malik. Kata Malik, muntahkan. Di kali ketiga, Malik bin Sinan Al-Khudri kemudian menelan seluruh darah Nabi SAW. Kemudian dia berkata dengan bercucuran air mata, ya Rasulullah, sekarang ada darahmu di dalam tubuhku. Aku mohon engkau mendoakan kepada Allah agar kelak kita di surga bisa berdekatan ya Rasulullah. Bapak Ibu, apa hukumnya minum darah? Haram. Tapi apa sabda Nabi SAW tentang Malik bin Sinan Al-Khudri? Kalau kalian ingin melihat seorang di antara ahli surga, lihatlah kepada orang ini, Malik bin Sinan Al-Khudri. Gemetar Malik disebut sebagai ahli surga. Ini berarti termasuk yang diberi kabar gembira bahwa dia ahli surga, bahkan sebelum dia meninggal. Maka kemudian Malik bin Sinan Al-Khudri, gemetarnya cuma sebentar, Bu. Pedangnya itu yang tadi digenggam jatuh sebentar, langsung dia ambil lagi. Kemudian dia apa yang dilakukan? Dia maju, berlari, menyongsong ke arah musuh yang datang menyerbu.
dan waktu itu kemudian dia gugur, syahid. Ketika nanti ditemukan jenazahnya, tidak ada luka di bagian belakang. Di punggung itu nggak ada luka sama sekali. Lukanya semua bagian depan, menunjukkan dia tidak pernah mundur dan tidak pernah melarikan diri. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sunnah itu cinta, gitu ya. Sunnah itu cinta. Sunnah itu bagaimana kemudian perasaan kita membuncah-buncah tiap kali menemukan tentang Rasulullah SAW yang juga bisa kita amalkan. Kita lakukan itu. Hatta itu perkara yang sederhana. Anas bin Malik itu satu saat melihat Rasulullah SAW itu makan, kemudian beliau disuguhi labu yang direbus jadi sup. Jadi ini labu dikasih sup dicampur kuah daging gitu kan. Lalu Rasulullah SAW itu makan labu itu lahap sekali. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Rasulullah makan selahap itu, kecuali saat beliau makan labu. Maka sejak saat itu, karena aku tahu Rasulullah suka makan labu, aku mencampurkan labu kepada makanan Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu pula, ke dalam makananku, selama bisa dicampur labu, aku campur labu. Ini tanda cinta. Ini tanda cinta. Pengen segalanya sama, pengen segalanya diikuti, untuk menghubungkan dirinya dengan yang dicintai. Karena memang sunnah ini kenapa landasannya pertama-tama cinta? Karena yang mengantarkan kita kepada kedudukan yang mungkin mudah-mudahan menghimpun kita bersama Rasulullah SAW kelak di surga. Bukan seberapa banyak kita mengamalkan amalan-amalan beliau, tetapi seberapa besar kita mencintai beliau. Ada orang Badui datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang sudah kau siapkan menghadapinya? Orang itu mengatakan, la syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Tidak ada kecuali bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Rawi hadis ini, Bu, dalam Bukhari maupun Muslim adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkomentar tentang hadis ini. Apa komentarnya Anas bin Malik? Diriwayatkan oleh Muslim. Anas bin Malik berkata, wa qala rawi, berkata rawi yaitu Anas bin Malik tentang hadis ini, aku sangat bahagia dengan sabda Nabi, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena aku ini amalku, ibadahku, sholatku, zakatku, sodakohku, tilawah Qur'anku, qiyamul lailku, ibadah-ibadah sunnahku, jihadku, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi SAW. Tetapi kata Anas bin Malik, aku mencintai mereka. Maka dengan sebab cinta itu, aku berharap kelak di surga, surgaku sama dengan surganya mereka. Cinta. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu adalah bertanya kepada diri kita. Menempatkan diri kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihadapkan pada persoalan seperti ini, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan? Apa yang diambil pilihan sikap? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa seperti ini? Pertanyaannya selalu begitu. Karena itulah sunnah sebagai tanda cinta yang kedua ini. Makanya saya dulu nulis sambil nangis-nangis ketika teman-teman pada rame membahas orang tua Nabi di neraka apa di surga. Saya katakan, pernahkah kita bertanya kepada diri kita bagaimana perasaan Nabi SAW ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, bapakku. Nabi berkata, bapakmu di neraka. Orang itu nangis, kemudian Nabi SAW memeluknya dan berkata, abi wa abuka finnar. Demikian pula bapakku dan juga bapakmu ada di neraka. Pernahkah kita berpikir seperti apa perasaan seorang anak yang tidak pernah melihat ayahnya, yang hanya sebentar melihat ibunya, yang sangat rindu kasih sayang mereka, yang tergambarkan bahwa ayah dan ibunya adalah orang-orang terbaik yang dihadirkan Allah sebenarnya untuknya, tapi tidak pernah dijumpainya, lalu bicara tentang mereka, ditanyain di neraka. Gimana perasaannya? Enggak, kalau kita cinta Rasulullah, kita enggak akan punya keberanian untuk menghas itu. Tapi para ulama dulu, Imam Asyuti, ketika kemudian menegur orang-orang yang membahas persoalan ini mengatakan, kenapa?
Kenapa kalian masih membahas tentang itu? Padahal satu, aku meyakini ayah dan ibu Rasulullah hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana tiada risalah. Maka mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang berada dalam masa fatrah. Lalu Allah akan bertanya kepada mereka dan Allah yang akan menegakkan hujah atas mereka. Yang lurus, hanif, pasti akan masuk surga. Yang menyimpang, pasti akan masuk neraka. Orang di masa fatrah tidak dihukumi sebagaimana orang dalam risalah. Pertanyaannya, kata Imam Suyuti, kok Nabi mengatakan abi wa abu kafinar, ayahku dan ayahmu di neraka? Siapa yang dimaksud ayah di situ? Karena ayah bagi orang Arab tidak selalu adalah ayah kandung biologis pada masa itu. Azar disebut oleh Al-Quran bapaknya Ibrahim. Padahal berbagai riwayat menyebutkan bapak Ibrahim bernama Tareh. Kalau begitu siapa Azar? Pamannya Ibrahim yang merawat dan membesarkan Ibrahim sejak kecil. Itu namanya Azar. Tapi bapaknya Ibrahim, Tareh, meninggal ketika Ibrahim kecil. Yang disebut ayah oleh Ibrahim dalam Al-Quran adalah Azar. Dan itu pamannya. Siapa kira-kira yang disebut ayah oleh Rasulullah? Abu Thalib. Itu paman secara biologis, tapi ayah dalam berbagai hal, yang melindungi dakwah beliau, yang menjaga dakwah beliau, yang mengorbankan segala sesuatunya untuk beliau. Dan yang paling membuat Nabi SAW sedih karena beliau, Abu Thalib, wafat dalam keadaan kafir. Maka coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Ini Fathu Makkah. Di Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, sudah tua dan buta matanya. Oleh Abu Bakar dituntun bapaknya ini. Bapak, ayo kita ke Ka'bah. Apa nak? Kamu, bapak harus menghadap Rasulullah, menyatakan keislaman kepada beliau, berbaiat kepada beliau. Dituntun bapaknya Abu Bakar ini datang ke Ka'bah ketika Rasulullah sedang duduk. Maka ketika Rasulullah duduk itu, Rasulullah kemudian berdiri bergegas menyambut Abu Quhafah yang sudah tua dan buta ini. Kemudian berkata menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa tidak kau biarkan ayah rumahnya? Biarkan aku yang mendatanginya saja. Kenapa kau susah-susahkan dia untuk datang ke sini? Tidak, kata Abu Bakar. Tidak ya Rasulullah, demi Allah dia yang harus datang kepada engkau. Dia yang harus menyatakan keislamannya di hadapan. Dia yang harus bersyahadat dan berbaiat kepadamu. Maka kemudian Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, bersyahadat dan berbaiat kepada Nabi, sementara Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, kenapa engkau menangis? Harusnya engkau bahagia. Bapakmu masuk Islam. Bapakmu dikehendaki Allah mendapat hidayah. Bapakmu dikehendaki Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ya Rasulullah, demi Allah, aku berharap tangan yang sedang menggenggam tanganmu ini bukan tangan Abu Quhafah, tetapi tangan Abu Thalib. Demi Allah, aku lebih berharap tangan yang menggenggammu ini bukan tangan Abu Quhafah bapakmu, tetapi tangan Abu Thalib. Karena aku sangat tahu ya Rasulullah betapa besarnya harapanmu agar Abu Thalib menerima hidayah dan masuk Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu dan rahmatullah. Abu Bakar yang sangat tahu hati Rasulullah SAW. Inilah yang dia katakan, lebih baik. Inilah cinta, inilah sunnah, gitu ya. Kalau aku jadi Rasulullah, aku pasti berharap ini Abu Thalib. Maka Abu Bakar merasakan itu. Ya Rasulullah, lebih baik tangan ini tangan Abu Thalib sebenarnya, bukan tangan bapakku. Abdullah bin Umar bin Khattab protes kepada ayahnya. Ayah, saya dan Usamah umurnya sama. Saya dan Usamah bin Zaid umurnya sama. Peperangan bersama Rasulullah yang saya ikuti dan Usamah ikuti sama. Sesudah itu pun dalam berbagai macam jihad fisabilillah, saya dan Usamah sama. Dalam soal keperwiraan di medan perang, saya dan Usamah juga tidak berbeda. Saya berani jamin itu kepada ayah. Tapi kenapa? Ayah membedakan di antara kami. Usamah diberikan tunjangan tahunan oleh Baitul Mal 10.000 sesuai keputusan ayah. Sementara Ananda, anak ayah sendiri, cuma 8.000. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar? Nak, engkau harus tahu,
ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu. Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada engkau. Siapa ayahnya Usamah? Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW sebelum turun surah Al-Ahzab yang lalu menjadi maula beliau. Orang yang sangat disayangi Rasulullah. Zaid bin Harithah yang seperti bayangan Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi selalu ada. Dan Usamah adalah putranya. Kata Umar bin Khattab, kenapa nak kamu cuma dapat 8.000 sementara Usamah dapat 10.000? Karena ayahmu ini tahu. Ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu ini. Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada dirimu. Sunnah adalah bertanya, kalau ini Rasulullah dalam keadaan kita sekarang, apa yang akan beliau lakukan? Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi. Kira-kira kalau Rasulullah dihadapkan pada persoalan ini, apa yang akan beliau lakukan? Mana yang akan beliau pilih? Itu sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, disebut sebagai sunnah, itu tidak ada kecilnya, tidak ada besarnya. Semua yang kita lakukan atas dasar cinta kepada Nabi SAW, dalam rangka meneladani beliau, akan bernilai besar di sisi Allah. Habis ya waktunya? Bukan. Ini jam apa sih? Jadi yang ketiga ini tidak ada besar, tidak kecil, Bu. Apa yang kita ketahui dari sunnah Nabi, mari kita amalkan, karena akhirat itu negeri kejutan. Tahu maksudnya akhirat negeri kejutan? Banyak amal yang kita banggakan, ternyata kayak debu beterbangan. Kenapa akhirat itu negeri kejutan? Banyak amal yang kita remehkan, ternyata justru itu yang menyelamatkan. Banyak gitu ya, dosa yang kita remehkan, ternyata jadi masalah repot di akhirat. Dan banyak dosa yang selalu kita takutkan, justru itu yang paling diampuni Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman yang kita remehkan, yang tidak pernah kita gagas, kata orang Jawa, tidak pernah kita reken. Kalau di acara-acara kita nggak pernah masuk daftar undangan. Tapi ternyata dia yang kelak bersaksi kebaikan untuk kita di akhirat. Banyak teman yang kita kira yang paling setia, yang paling baik, yang paling nyambung dengan kita, ternyata boleh jadi nanti di akhirat dia penggugat yang paling banyak menggugat kita. Itulah kenapa akhirat disebut negeri kejutan. Subhanallah. Maka yang sunnah ini, yang kecil, jangan diremehkan. Ada cerita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud ini terkenal, Masya Allah, selain karena hadis-hadisnya istimewa. Jadi Imam Abu Dawud berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau membuat tema-tema tersendiri, hadis-hadis yang kemudian beliau pilahkan dari apa-apa yang sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga kitabnya istimewa. Ini kitabnya Imam Abu Dawud ini istimewa, tematik, dan sangat bagus susunannya. Nah, Imam Abu Dawud ini, biografi hidupnya juga sangat indah. Kita bisa baca dalam Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahas tentang sunnah. Kita juga bisa membuka Tabaqatus Syafa'iyah Al-Kubra, karya Imam Tajuddin As-Subaki. Di situ diceritakan satu cerita yang luar biasa tentang Imam Abu Dawud As-Sijistani. Jadi Imam Abu Dawud itu lagi naik kapal, Bu. Kapalnya kapal penyeberangan di Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu Sungai Tigris di Irak. Nah, dulu orang bepergian dari seberang kota ke seberang kota yang sisi lain itu naik perahu di Sungai Tigris. Nah, Imam Abu Dawud ini lagi naik perahu. Ketika beliau sedang naik perahu di Sungai Tigris, itu di tepi sungai itu ada orang bersin. Haji kemudian mengucap tahmid, Alhamdulillah. Imam Abu Dawud itu langsung mengatakan kepada pendayung kapal, Pak, menepi sebentar bisa Pak, saya ada urusan penting sekali. Waduh, gimana ya Den? Kata pendayung kapal ini. Lalu Imam Abu Dawud merogoh kantongnya, dikeluarkan uang 1 dirham. 1 dirham itu berapa, Bu?
3,5 gram perak. Kira-kira harganya di bawah 100.000 sih sekarang ya. 3,5 gram perak. Mungkin 85 ribuan harga 3,5 gram perak itu. Ini kemudian diberikan kepada si tukang perahu ini. Pak, tolong Pak, minta bantuan sebentar aja, nggak usah sampai ke daratan kok. Cuma nepi aja lewat bentar. Oh ya. Kemudian didayunglah perahu itu ke darat sedikit, mendekat ke arah daratan. Ketika sudah dekat dengan tepian, maka Imam Abu Daud itu ngelongok dari perahu ke arah orang yang tadi bersin, kemudian bilang, yarhamukallah, gitu. Lalu yang sana jawab sambil ketawa, yahdikumullah, islihu balakum, amin, gitu. Kemudian Imam Abu Daud berkata pada tukang perahu, sudah Pak, sudah cukup, yuk ke tengah lagi. Loh, katanya ada urusan penting. Udah, itu tadi. Oh, urusan pentingnya apa sih tadi? Yarhamukallah. Nah, kok ya susah-susah betul lah, cuma mau yarhamukallah saja loh. Kata Imam Abu Daud, la'ala mujabat doa. Coba bayangkan kalau itu doanya mustajab. Dia mendoakan saya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu selalu petunjuknya dan memberikan kepadamu kesudahan akhir yang baik di akhirat nanti. Kalau itu dikabulkan Allah kan indah sekali. Kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan Allah. Dan ini sunnah yarhamu kallah. Ibu-ibu, di dalam biografi Imam Abu Daud disebutkan penumpang perahu itu jumlahnya 40 orang. Dan malamnya 40 orang itu mimpi kompakan, nggak janjian, isinya sama. Di dalam mimpi yang mereka ceritakan begitu saling bertemu esok harinya, mereka mendengar suara di dalam mimpinya, Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Masya Allah. Ini termasuk biografi Imam Abu Dawud. Karena yang bersaksi 40 orang, gitu ya, mimpi 40 orang, maka para penulis biografi menuliskannya. Karena ini termasuk adalah sebuah kebaikan. Dan menunjukkan yang namanya sunnah itu besar ataupun kecil adalah perkara yang insya Allah mengantar kita pada surga asal dilandasi cinta. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu kadang-kadang tidak pada bentuk fisiknya, tetapi apa yang menjadi substansi dari amalnya. Ada cerita tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal itu, Bu, kalau waktu sholat tiba, dia pergi ke Masjid Nabawi, di belakang Nabi dia jadi makmum. Begitu Nabi selesai sholat, salam, maka Mu'adz bin Jabal langsung naik ke tunggangannya, pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Jadi dia itu makmum di Masjid Nabawi, makmumnya Rasulullah, lalu ketika selesai makmum, pulang ke kampungnya langsung jadi imam di kampungnya. Nah, Mu'adz bin Jabal mengamalkan sunnah secara zahir dengan paripurna. Dengan cara apa? Tadi Rasulullah membaca apa, itu yang dibaca di kampungnya ketika ngimami. Tadi Rasulullah sholatnya sepanjang apa, itu yang kemudian dia lakukan di kampungnya. Tadi Rasulullah sujudnya diperpanjang, maka dia juga sujudnya diperpanjang. Satu saat Rasulullah agak cepat, dia juga agak cepat. Pokoknya niru plek seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengamalkan sunnah dengan sempurna. Tapi apa yang terjadi pada suatu hari, beberapa orang dari kampungnya Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi SAW menyampaikan protes. Ya Rasulullah, kami nggak mau sholat berjamaah lagi. Oh, kenapa? Imamnya Mu'adz kok. Loh, kenapa emangnya Mu'adz bin Jabal kalau ngimami? Kalau ngimami itu sholatnya lama, bacaannya panjang. Padahal kami ini orang kampung, pekerjaannya banyak gitu ya, ladang-ladangnya jauh, kami ini cuma buruh. Waktu kami itu terbatas, kami nggak bisa sholat sepanjang itu dan seketat itu seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Kami nggak mau sholat berjamaah lagi kalau gitu ya Rasulullah. Nah, karena ini Mu'adz bin Jabal dipanggil. Hei Mu'adz, apakah engkau hendak menjadi fitnah? Apakah engkau hendak menebarkan satu perpecahan? Apakah engkau hendak menjadikan Allah dan Rasulnya bahan olok-olokan dan syiar-syiar Allah ditinggalkan? Ditegur begitu, Mu'adz bin Jabal gemeteran nangis. Saya salah apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, kamu mengimami kaummu
sholatmu terlalu panjang, bacaanmu terlalu panjang. Kata Jabal, lah sebentar ya Rasulullah, saya ini kalau sholat persis plek sholatmu ya Rasulullah. Engkau baca apa, saya baca itu juga di kampung saya. Sepanjang apa engkau sholat, sepanjang itu pula saya sholat ya Rasulullah. Maka Rasulullah tertawa, kata beliau, oh kalau begitu maklum ya Mu'ad, makmummu berbeda dengan makmumku, jamaahmu berbeda dengan jamaahku, beda. Maka ringankanlah untuk mereka, ringankanlah dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ternyata Rasulullah menganjurkan Mu'ad bin Jabal untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, dan beliau bersabda, bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi ternyata yang ringan itu Sabbihisma Rabbikal A'la, bukan Inna atau Innakal Kautsar. Tapi ini saya bilang begini pada orang Jogokarian, kata orang Jogokarian, Sabbihisma itu ringan untuk kampungnya Mu'atat. Kalau Jogokarian ya tetap wal asri gitu kan. Itu. Jadi hakikatnya di sini kita menemukan sunnah itu apa? Kadang-kadang bukan niru plek. Loh, niru plek bisa malah keliru. Kalau kemudian ada imam ngimami sholat di masjidnya, saya mau persis Rasulullah, tapi kemudian jamaahnya bubar, nggak mau sholat di situ, itu namanya bukan mengamalkan sunnah. Kalau ada orang gitu ya mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah kok orang makin jadi takut, makin jadi nggak mau beragama. Aku ogah kayak gitu, fanatik, serem. Aku ogah kayak gitu, ekstrim. Tahu ekstrim, Bu? Ada rasa vanila, stroberi, coklat. Es krim. Masya Allah ya. Nah ini bukan hakikat sunnah. Hakikat sunnah itu bikin orang makin ketagihan beribadah. Hakikat sunnah itu orang makin ketagihan pergi ke masjid. Hakikat sunnah itu orang makin ketagihan pergi ke majelis ilmu. Hakikat sunnah itu orang makin ketagihan untuk mengkaji. Terus semakin kuat komitmennya di dalam beragama. Jadi ini 4 hakikat sunnah yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, sunnah itu cinta. Yang kedua, sunnah itu bertanya, kalau ini terjadi Rasulullah kira-kira ngapain? Yang ketiga, sunnah itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Kalau semua kita bisa amalkan, lakukan karena Allah dan karena cinta kepada Rasulullah. Yang keempat, yang namanya sunnah itu hakikat, bukan sekedar tampilan zahir. Allah alam bisawab, demikian yang dapat kita sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Kati sebagai MC. Jadi kita membahas ayat ke-29 surah Al-Fat, baru dapat 1 kata, Muhammadur Rasulullah. Lain waktu insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kita sambung. Saya kembalikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.